Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dika Sukma Pradana akan mencoba menjelaskan tentang tugas 3 kecerdasan buatan. Yang teori terlebih dahulu, nomor 1, jelaskan apa itu random forest, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Random forest adalah konstruk data yang diterapkan pada machine learning yang mengembangkan sejumlah besar pohon keputusan acak yang menganalisis sekumpulan variabel. Jenis algoritma ini membantu meningkatkan cara teknologi menganalisis data yang kompleks. Juga merupakan algoritma machine learning yang fleksibel, mudah digunakan, bahkan tanpa penyetelan hyperparameter, dengan hasil yang baik. Ini juga merupakan salah satu algoritma yang paling banyak digunakan karena kesederhanaan dan faktanya dapat digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Di bawah ini merupakan salah satu ilustrasi penggunaan random forest. Ya, seperti ini. Oke. Nomor 2. Jelaskan cara membaca dataset khusus dan artikan makna setiap file dan isi file masing-masing file. Dataset adalah kumpulan data. Paling umum satu dataset sesuai dengan isi tabel database tunggal atau matriks data statistik tunggal, di mana setiap kolom tabel mewakili variabel tertentu dan setiap baris sesuai dengan anggota tertentu dari dataset yang ditanyakan. Yang pertama yaitu gunakan library Pandas pada Python untuk dapat membaca dataset. Setelah itu buat variabel baru, dataset yang berisikan perintah untuk membaca file CSV. Lalu memanggil library Pandas untuk membaca dataset, dan yang terakhir membuat variabel dataset yang berisikan pd_read CSV untuk membaca dataset. Pada contoh ini menggunakan txt tapi tetap bisa membaca datasetnya. Mengapa? Karena pada saat dijalankan, library Pandas secara otomatis akan mengubah data dalam bentuk text file ke format CSV. Nomor 3. Jelaskan apa itu cross-validation. Cross-validation adalah prosedur resampling yang digunakan untuk mengevaluasi model machine learning pada sampel data yang terbatas. Prosedur ini memiliki parameter tunggal yang disebut K yang mengacu pada jumlah grup tempat sampel data yang akan dibagi. Karena itu, prosedur ini sering disebut K-fold cross-validation. Proses penentuan apakah hasil numerik yang mengukur hubungan yang dihipotesiskan antar variabel dapat diterima sebagai deskripsi data dikenal sebagai validationi. Umumnya, estimasi kesalahan untuk model dibuat setelah training lebih dikenal sebagai evaluasi residu. Dalam proses ini, estimasi numerik dari perbedaan respon yang diprediksi dan yang asli dilakukan. Juga disebut kesalahan training.
Namun ini hanya memberi kita gambaran tentang seberapa baik model kita pada data yang digunakan untuk melatihnya. Sekarang mungkin bahwa model tersebut kurang cocok atau overfitting data. Jadi masalah dengan teknik evaluasi ini adalah bahwa itu tidak memberikan indikasi seberapa baik pelajar akan menggeneralisasi ke set data independen atau tidak terlihat. Model ini dikenal sebagai cross-validation. Nomor 4, jelaskan apa arti skor 44% pada random forest, 27% pada decision tree, dan 29% dari SVM. Itu merupakan presentasi keakurasian prediksi yang dilakukan pada saat testing menggunakan label pada dataset yang digunakan. Skor merupakan mendefinisikan aturan evaluasi model. Maka pada saat dijalankan akan muncul presentase tersebut yang menunjukkan keakurasian atau keberhasilan dari prediksi yang dilakukan. Jika menggunakan random forest maka hasilnya 40%, jika menggunakan decision tree hasilnya 7% dan SVM 29%. Nomor 5, jelaskan bagaimana cara membaca confusion matrix dan contohnya memakai gambar atau ilustrasi sendiri. Perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut. Di sini saya menggunakan data yang dibuat sendiri untuk menampilkan data aktual dan data prediksi. Yang pertama, import library Pandas, Matplotlib, dan NumPy. Buat variabel Y yang berisikan data aktual. Buat variabel YP yang berisikan data yang akan dijadikan sebagai prediksi. Buat DF confusion yang berisikan cross tab untuk membangun tabel tabulasi silang yang dapat menunjukkan frekuensi kemunculan kelompok data tertentu. Pada variabel DF confusion definisikan lagi nama baris yaitu aktual di kolom predicted. Kemudian definisikan suatu fungsi yang diberi nama plot confusion matrix yang berisikan pendefinisian confusion matrix dan juga akan diplotting. Nah, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Jelaskan apa itu voting pada random forest disertai dengan ilustrasi gambar. Voting yaitu suara untuk setiap target diprediksi pada saat melakukan random forest. Pertimbangan target prediksi dengan voting tertinggi sebagai akhir dari algoritma random forest. Untuk menggunakan voting pada random forest dapat dilihat berikut. Ini saya menunjukkan voting untuk berbagai macam algoritma terutama random forest. Oke, kita masuk ke praktikum. Yang pertama yaitu membuat sebuah coding dengan Pandas coding sederhana. Pada baris ke-1 yaitu perintah mengimport library Pandas pada Python atau Anaconda kemudian diinisiasikan menjadi karakter. Selanjutnya sebuah array berisi ABCD. Selanjutnya penggunaan array tipe series yang di terakhir perintah print untuk menampilkan data karakter. Hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya itu coding sederhana menggunakan NumPy. Arti baris codingan pada aplikasi sederhana NumPy adalah sebagai berikut. Pada baris ke-1 yaitu mengimport NumPy yang diinisialisasikan menjadi NP, kemudian pada baris selanjutnya berisikan arrange yang berarti membuat data yang berisi C12 dan ada reset yang berfungsi untuk merubah bentuk dari satu baris menjadi dua baris data. Lalu yang terakhir ada perintah untuk print yaitu menampilkan data dari Dika. Hasilnya akan seperti ini. Yang ketiga membuat coding sederhana menggunakan Matplotlib. Pada baris ke-1 yaitu memasukkan library matplotlib.pyplot yang didefinisikan sebagai PLT, kemudian PLT-plot untuk menentukan grafik yang akan dibuat. Lalu membuat variabel Y dengan nama SumNumber yang terakhir digunakan untuk menampilkan sebuah grafik. Hasilnya seperti ini. Nomor 4 yaitu coding sederhana dengan random forest. Pada baris pertama random forest yaitu dari scalar dengan ketentuan yaitu nilai default untuk parameter mengontrol ukuran pohon atau tree, mengarah ke tree yang tumbuh besar dan tidak di unsur yang berpotensi sangat besar pada beberapa set data. Untuk mengurangi konsumsi memori, kompleksitas dan ukuran pohon harus dikontrol dengan menetapkan nilai parameter tersebut. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Lalu ada confusion matrix.
Pada baris pertama, codingan tersebut mendeskripsikan atau mengimport confusion metric dari scalar, kemudian dibuat variabel y true untuk nilai target ground, truth atau benar. Y print untuk taksiran target seperti yang dikembalikan oleh classifier, lalu menampilkan kedua variabel. Hasilnya seperti ini. Lalu ada SVM dalam decision tree. Seperti peran klasifikasi lainnya, decision tree classifier mengambil input dari dua array, yaitu array X jarang atau padat dengan ukuran n samples, n features memegang sampel pelatihan, dan array Y dari nilai integer ukuran n samples atau SVC atau probabilitas tiap kelas dapat diprediksi. Seperti pengklasifikasi lainnya, SVC, no SVC, dan linear SVC mengambil input dari dua array, yaitu array X dari n samples, n features memegang sampel pelatihan, dan Y label kelas string atau bilangan bulat untuk ukuran n samples. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada cross validation, digunakan untuk memeriksa akurasi dari ketepatan hasil pengolahan data tersebut, maka akan didapatkan nilai rata-rata 60% dari hasil pengolahan data tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar pada codingan tersebut. Pada baris ke-1 melakukan import library dari scalar, kemudian pada baris selanjutnya mengisi nilai skor dengan nilai pada variabel lontong. Setelah hal tersebut dilakukan, kemudian data tersebut dapat dieksekusi. Berikut melakukan hasil dari code tersebut dapat dilihat pada gambar. Nomor 8 yaitu program pengamatan. Arti dari hasil program pengamatan dapat mengamati dari 3 aspek, yaitu SVM, random, dan decision tree yang memiliki variabel X, Y, Z dan dapat ditampilkan ke dalam bentuk grafik. Seperti ini, hasilnya seperti ini. Lalu ada penanganan error. Untuk errornya di sini ada invalid syntax. Untuk codingnya seperti ini. Lalu penanganannya pada kode Y label memiliki nama atau isi some numbers, tetapi pada tipe data tertentu harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 atau petik 1. Pada codingnya kurang tanda petik 1 pada awal dan akhir some numbers. Oke, sekian presentasi dari saya.